Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik, teman-teman. Kali ini kita ada di mobil Hilux lagi dengan permasalahan seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat, saya lebih jelaskan. Untuk gambarnya, perubahan mode 2WD dan 4WD dan malfunction ya. Kunjungi dealer. Intinya double-nya ini berarti tidak berfungsi. Sedangkan ini posisi sudah di H2 atau di posisi harusnya pre ya. Untuk double-nya itu tidak aktif, tapi ini masih ada pemberitahuan seperti itu. Nah, ini kita akan coba cari di mana permasalahannya. Mungkin saya akan lakukan penyekenan dulu agar lebih pasti untuk arah kerusakannya nanti kemana. Sebenarnya kami juga sudah punya gambaran ya untuk pemeriksaan, tapi kita cek lebih pastinya biar ada data yang valid dan akurat. Oke, kita scan dulu. Oke teman-teman, selesai sudah penyekenan, hasil sudah keluar. Di sini untuk bagian engine ada kodenya juga yang muncul untuk kode kerusakan. Di bagian ABS ini juga ada permasalahan ya. Nah, namun ini indikator ABS-nya tidak nyala teman-teman ya. Jadi nanti kita coba hapus dulu nih. Jadi yang bermasalah itu biar pasti. Kalau ini ada P17A0 itu 4-wheel drive, automatic disconnecting, differential motor control, circuit open. Nah, ini kita hapusin dulu nih. Kita langsung clearing semua. Kita coba clearing semua dulu. Nanti setelah kita clearing ini kode kerusakannya, pasti kode kerusakan yang memang tidak bisa dihapus itu akan muncul gitu. Nih contohnya kayak gini nih, 4-wheel drive tadi muncul ya, 4-wheel drive. Nah ini masih dalam sistem aman semua ini. Kita coba cari lagi, malah dia no trouble code ya, dia malah no trouble code. Untuk ABS nya kita cek juga ulang, no trouble code. Jadi kalau misalkan Anda menemui permasalahan yang seperti ini, dihapus pun dia bisa. Teman-teman bisa menelusuri ke bagian bawah ya, untuk kabel yang menuju ke aktuator nanti. Atau teman-teman kalau memang kabel aktuatornya aman, bisa ngecek ke bagian aktuatornya. Biasa bagian aktuatornya itu juga mudah sekali untuk mengalami permasalahan. Di bagian 4 low-nya dia bermasalah, itu dia bisa ngaco ke semuanya juga ya. Karena jika ABS itu memang bermasalah, indikator di sini harusnya dia tetap menyala ya, tapi ini indikatornya nggak menyala. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan menelusuri ke bawah untuk kabel serta aktuatornya. Nanti hasilnya bagaimana, saksikan terus. Jangan lupa dukungan subscribe, like serta komen di channel Wijaya Teknik. Yang baru bertemu ya dengan channel saya, dan terima kasih yang udah menyaksikan channel saya selama ini. Kalau ada komen-komen yang belum sempat saya balas, berarti mungkin saya belum sempat ya teman-teman ya. Nanti insya Allah pasti akan saya balas. Oke, kita lanjut untuk ngerjain cek ke bagian transfernya yang di bawah ya. Ini sudah kita bongkar yang bagian tengah tadi, transfer yang di transmisi, yang di transfer belakang aktuator ya, sorry. Nah ini sekarang kita bongkar aktuator lagi yang bagian depan yang di gardan. Nah untuk yang aktuator di bagian transfer, kita sudah lakukan pengecekan, masih dalam keadaan aman ya. Dan kabel-kabel nanti bisa kita pastikan ulang lagi. Nah ini kita mau ngecek ke bagian mana ini aktuator yang ada di gardan bagian depan ya. Ini dia harus bergerak ketika transfer masuk ke double 4H, dia harus bergerak ya. Kalau dia tidak bergerak berarti aktuator transfer ini ada masalah ya. Harusnya dia ikut bergerak ya, entah masalahnya di bagian kabel atau di bagian aktuatornya yang memang sudah bermasalah. Nah ini kita buka dulu, nanti kita cek secara lebih lanjut ya. Ikutin terus video vlognya nanti untuk hasilnya apa yang temuan rusaknya nanti tetap kami informasiin ya, kami kasih tahu.
Oke, kita lanjut dulu bongkar. Ini kita udah bongkar. Untuk aktuator juga kita udah tes. Nih aktuatornya, ini masih muter ya, untuk motornya masih aman. Nah namun di sini nih ada untuk apa ya kita bilang ya, untuk hub slipnya dia ini ya, yang bisa bergeser. Jadi ini bisa bergeser teman-teman. Nah ini tadi pas kita bongkar dia posisinya ke sini nih. Nah kalau ke sini dia connect ini teman-teman, dia doublenya connect. Tapi kalau dia ke sini, kita prekan dia ngarah ke sini full ya, mentok gitu ya, itu dia tidak connect ya. Nah, dia harus bisa geser gini nih. Nah mentok ke sini nih. Nah dia mentok ke sini baru dia pre. Kalau kita geser dia ke sini, ini kan saya geser ke sini ya, posisi pre ya, saya akan putar roda kiri depannya ya. Anda perhatikan untuk di bagian propeller shaftnya yang ke double dia tidak mutar. Namun ketika saya aktifkan untuk doublenya ya, kita geser ke sini. Oke. Nah, putar dulu sedikit, ngatasin. Nah, ini udah masuk ya ke sini ya. Nih, tadi di sini, sekarang di sini. Ini sudah connect sama gear. Anda bisa lihat propeller shaftnya mutar ketika rodanya saya putar ya. Rodanya saya putar, propeller shaftnya ikut mutar ya. Tuh, nah ini dia connect. Nah tadi jadi kasusnya itu dia ini connect terus. Ini connect terus, ini ndak mau kembali sini ya. Untuk faktor kemungkinannya bisa juga karena soket yang kotor atau enggak kabel wiringnya ini ya. Tapi tadi kita buka ini soketnya kotor banget, penuh tanah. Mungkin aja konektivitasnya kurang bagus kabelnya. Ya ini kita akan coba pasang lagi dan kita akan tes kira-kira bagaimana. Oke, lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini yang kabel putusnya ya. Tadi ada di bagian aktuator, soket aktuator depan. Coba anukan ya, shootkan untuk yang putus, yang warna. Oke teman-teman, itu tadi yang putus di bagian bawah. Ini lagi dirapikan, lagi diisolasi ya. Nah kabel warna putih sih, kabel warna putih yang ke aktuator itu tuh dia putus karena udah memang sambungan sudah apa namanya, sudah pernah putus sepertinya mobil ini, dan itu disambung, sambungannya itu lepas, sambungannya itu lepas. Akhirnya itu aktuatornya yang depan juga error, aktuator yang tengah pun error nih teman-teman ya. Tadi jadi kita sampai ganti aktuator tengah. Aktuator tengah itu berada di posisi sini nih. Nih ya, nih kotak hitam itu ya, yang biasa saya sering konten, saya vlog biasa itu, biasa saya kerjain, saya bongkar-bongkar itu. Nah itu kita ganti tadi karena itunya juga bermasalah untuk aktuator transfernya, dan aktuator gardannya itu aman, cuman hanya kabelnya yang bermasalah. Namun penyakitnya udah ketemu ya. Jadi penyakitnya itu ada di kabel yang menuju aktuator depan, dan yang kedua berada di bagian aktuator transfer yang sudah memang sudah parah ya, sudah memang error lah, intinya seperti itu. Karena kita sudah cek juga ke dalam-dalamnya. Untuk cara pengecekan aktuator transfer teman-teman bisa cek di video-video saya di mana, di YouTube saya, di channel saya itu ada, tinggal scroll aja cari untuk cara pengecekan dan pemasangan aktuator transfer, di situ ada semua. Jadi di sini saya tidak jelaskan, saya cuma ngasih tahu penyakitnya, trouble-nya itu seperti itu yang tadi saya kerjakan ya, ketika double-nya tidak berfungsi. Nah, namun dengan satu catatan, ABS tidak boleh error ya. Jadi ABS-nya ini aman, tidak error. Jadi cuman hanya double-nya aja mobil ini. Ini nanti kita tinggal lakukan penyekenan ulang. Setelah nanti penyekenan ulang, kita akan hapus kode error yang tadi terdeteksi oleh alat scanner kita, yang terdeteksi oleh ECU. Kita tinggal lakukan penyekenan ulang, dan setelah kita lakukan penyekenan ulang, kita hapus, baru kita akan tes nanti ya. Buat pembuktian ke teman-teman, kita akan tes nanti kira-kira double-nya normal atau enggak. Oke teman-teman, saya sekarang sudah ada di dalam mobil, dan mobil ini sudah dalam kondisi nyala ya, yang tadi kita kerjain. Nah, ini sekarang kita akan coba masukin double ya. Ini saya akan putar double menuju H4 ya. H4, saya injak pedal kopling ya, syaratnya ya. Oke, dan double
sudah nyala, bisa dilihat sama-sama. Nah, double-nya sudah aktif. Jadi sebaiknya kita jangan langsung masukkan ke double 4 low secara bersamaan ya. Kalau kayak gini, kita bagusnya masukkan double 4 low itu bergantian, teman-teman. Kalau bisa ke 4 high-nya kita jalankan dulu. Nah, ini saya mundur dan saya akan majukan sedikit, baru saya akan masukkan ke 4L. Nah, ini posisi 4L harus ditekan, puter. Kita lihat bersama-sama. Oke, 4 low-nya muncul dan dia tidak berkedip dan tidak ada tanda-tanda lain. Berarti dia aman ya, kelihatannya jalannya mobilnya sudah mulai loncat-loncat karena double beratnya aktif. Dan untuk mengembalikannya kita cukup injak kopling lagi dan putar ke H4 tanpa tekan ya, tanpa tekan, putar. Tuh, dia langsung mati. Dan untuk mengembalikannya lagi saya akan putar ke H2. Teman-teman bisa lihat. Oke, dia berkedip dan dia langsung mati. Nah, jadi kalau aktuatornya sehat, terus kabel wiringnya semuanya sehat, ABS-nya sehat yang terutama juga, nah itu pasti untuk double-nya Hilux ini aman, nggak mungkin trouble ya. Tapi kalau misalkan ada bagian komponen yang memang salah satu nggak sehat, pasti double-nya akan ngaco. Contoh seperti ABS, itu pasti double nggak akan bisa difungsikan dan intinya pasti bakal error. Dan yang kedua, aktuator tengah itu perlu diperhatikan juga karena di situ banyak komponen-komponen kecil di bagian dalamnya yang perlu diperhatikan. Ada topnya, ada macam-macam untuk switchnya di dalam situ ya. Dan yang ketiga, aktuator depan ya, aktuator gardan bagian double gardan itu juga perlu diperhatikan karena jika tidak kita perhatikan juga itu bahaya ya, karena di situ bagiannya riskan, biasanya sering kotor di bagian soket dan juga sering putus kabelnya karena selalu kena air dan lain sebagainya karena posisinya sangat rendah. Oke, itu tadi sekiranya buat pengerjaan Hilux di hari ini, Hilux Revo ya, permasalahan double yang error, tidak mau masuk, tidak berfungsi, dan ini sudah selesai. Semoga ini semua bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa yang baru bertemu dengan channel Wijaya Teknik, dukungan subscribe, like, and comment di channel saya. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.